Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajlihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan as-sadiqul masduq. As-sadiq benar fi qaulihi fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masduq itu yang dibenarkan, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwasanya Rasulullah itu pasti benar, pasti jujur. Tetapi dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud itu memberikan penekanan as-sadiqul masduq. Hadis ini diawali dengan Rasulullah mengabarkan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana proses manusia di dalam perut. Kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW bersabda ini terjadi 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, yang mana saat itu USG belum ada lagi, belum tahu apa yang terjadi di dalam perut. Artinya ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, beliau tidak mengetahui apakah benar seperti itu, dan ini hanya bermodalkan iman dan percaya kepada Rasulullah SAW. Al-imanut tam minas sahabiyil jalil, iman yang sempurna daripada sahabat dan seluruh sahabat. Itulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa disebut dengan al-ghaib, perkara yang gaib. Ketika itu perkara yang ada di dalam perut atau proses terjadinya dari nutfah lalu ke alaqah, ini adalah peristiwa yang gaib yang tidak diketahui. Jadi gaib, ghaba yaghibu, itu tidak terlihat, tidak diketahui. Apapun yang tidak kita lihat itu adalah yang gaib. Di surah Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Orang-orang mukmin itu beriman kepada yang gaib, itu Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, alam barzakh, itu termasuk yang gaib, tidak bisa dilihat. Nah, dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW ini menyampaikan sesuatu yang gaib pada saat itu. Hari ini sudah tidak ada gaib lagi. Tetapi Rasulullah itu sudah menyampaikan secara detail peristiwa manusia yang ada di dalam rahim, yang saat itu tidak diketahui apapun, belum ada ilmunya. Di sini ada 3 fase di hadis ini. Nanti ada hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Jadi proses ulama itu ketika memproses sebuah permasalahan itu menggabungkan dari berbagai macam hadis. Hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang dari Imam Muslim, dan Imam Nawawi sendiri menyebutkan hadis ini dalam dua kitab beliau, di kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Arba'in Nawawi. Kalau di Arba'in Nawawi itu di hadis nomor 4. Di hadis ini 40 pertama itu masih berbentuk nutfah, lalu 40 yang kedua, 40 hari yang kedua yaitu berbentuk alaqah, lalu 40 yang terakhir mudghah, sudah berbentuk seperti manusia. Nah, ketika sudah berumur 120 hari, 4 kali 3, maka yursalu ilaih, diutus malaikat kepada janin tersebut. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ar-ruh, untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Sehingga ketika janin berumur 4 bulan itu sudah bergerak karena sudah ada ruh, sudah hidup.
Nah, dan saat itulah sangat penting bagi kita untuk memperdengarkan al-isma' atau tasmi', memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada janin tersebut, agar yang didengarnya merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala sebelum janin tersebut hadir di dunia ini. Lalu ternyata malaikat ini tugasnya selain meniupkan roh, itu membuat MOU terhadap janin tersebut, perjanjian. Menurut riwayat yang lain, ini malaikatnya ada beberapa kali datang sebelum yang 4 bulan. Tapi itu di hadis lain. Kalau di hadis ini disebutkan setelah 4 bulan atau 120 hari. Untuk apa? Bi arba'i kalimat, ada 4 macam yang ditulisnya. Pertama, bikat bi rizqih, menulis rizki janin tersebut atau yang akan jadi manusia nantinya. Wa ajalih, ajalnya, umurnya sampai berapa tahun nanti hidup di dunia. Wa amalih, dan amalnya. Dan yang terakhir, wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia syaqiyun, celaka, au sa'idun, apakah beruntung. Dalam hadis lain Rasulullah SAW itu bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap kita itu, siapapun itu, muyassarun, dimudahkan, lima khuliqalah, apa yang dia diciptakan. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk sa'idun dalam hadis ini. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan pembahasan beliau mengenai penciptaan makhluk ini. Kata Nabi, fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah seperti itu, inna hadakum, sesungguhnya di antara kalian, salah seorang di antara kalian itu ada yang beramal seperti ahli surga, tetapi ketika sudah hampir sampai, ini adalah perumpamaan, ketika sudah sampai di ujung, illa dhira' itu 1 hasta, kurang lebih setengah meter, fayasbiqu alaihil kitab fayamanu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, tetapi di ujung orang tersebut mengerjakan amaliyah ahlu neraka dan meninggal dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu contoh yang satunya Rasulullah menyebutkan, wa inna hadakum la ya'manu bi amali ahlin nar, sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan, pekerjaan-pekerjaan ahli neraka, tetapi hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai hampir di akhir umur, sepanjang hidupnya melakukan kemaksiatan, fayasbiqu alaihil kitab fayamanu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, tetapi di akhir hayat melakukan amalia-amalia surga dan masuk surga. Syekh Ibnu Attar ini adalah murid Imam Nawawi dan dapat gelar An-Nawawi As-Shaghir. Ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, anna hadza qad yaqa'u fi nadirin minan nas, kejadian ini jarang terjadi. Jadi rumusnya adalah bagaimana hidupnya, itulah akhir hayatnya. Apabila sepanjang hidupnya itu berbuat baik, maka ujungnya husnul khatimah. Sepanjang hidupnya berbuat kejahatan, maka ujungnya adalah su'ul khatimah. Adapun hadis ini, kata Syekh Ibnu Attar, ini adalah nadir finnas, jarang terjadi. Persenannya mungkin 1 juta banding 1 atau 1000 banding 1 sedikit. Tetapi yang sedikit inilah yang seharusnya kita khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat perjalanan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu pembesar Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Perang Badar itu banyak pembesar-pembesar Quraisy, dan rata-rata pembesar-pembesar Quraisy saat itu mati. Yang tersisa salah satunya adalah Abu Sufyan. Di perang Uhud, Abu Sufyan membalas dendam kaum kafir Quraisy dan memimpin pasukan di perang Uhud. Itu terjadi tahun 3 Hijriah. Lalu beberapa tahun kemudian, waktu perang Ahzab, Abu Sufyan bisa mengumpulkan koalisi besar dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, sehingga terkumpul kurang lebih 10.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Sehingga penduduk Madinah ini hanya bertahan dengan membuat parit. Dan setelah beberapa hari, lalu datang angin besar yang meruntuhkan kemah-kemah pasukan kafir Quraisy, lalu pulang.
Kita melihat bagaimana sepak terjang Abu Sufyan memerangi Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan ini masuk Islam dan beliau langsung ikut ke perang Hunain dan pengepungan kota Taif. Menurut riwayat Abu Sufyan ini di pengepungan kota Taif, mata beliau ini terkena senjata sehingga cedera, luka, tidak bisa melihat lagi. Lalu beberapa tahun kemudian di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Sufyan ini kembali ikut dalam perang Yarmuk dan mata beliau satunya yang sehat walafiat itu kena juga karena fisabilillah ini, sehingga Abu Sufyan yang dulunya memusuhi Rasulullah SAW, mungkin bisa dikatakan musuh pertama setelah pembesar-pembesar yang lain itu meninggal, tetapi di akhir hayat Abu Sufyan ini salah satu pembela Islam. Dan itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu jadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Dan terakhir di surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisaril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.